Assalamualaikum. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penemuan dan kontribusi Ibnu Sina dalam fisika. Perkenalkan, saya Rashinatun Kafa dengan NIM 1930224104. Ibnu Sina adalah pelopor kedokteran eksperimental. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditujukan padanya, terutama yang berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Berikut materinya. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di desa Khormeisan dekat Bukhara. Sejak kecil, beliau sudah akrab dengan pembahasan ilmiah. Pada usia 10 tahun, beliau sudah menjadi penghafal Al-Quran. Pada usia 13 tahun, beliau mempelajari ilmu medis. Pada usia 16 tahun, beliau belajar mengenai ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Naqili, dan pada usia 18 tahun sudah menjadi dokter terkenal. Pada tahun 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridha II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samaniyah. Bahkan beliau mendapatkan berbagai akses dan fasilitas termasuk perpustakaan. Pada usia 21 tahun, Ibnu Sina berhasil membuat Al-Qanun fit Tibb, yang disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Selain itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis, diabetes, tumor, dan efek plasebo. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Saat berusia 22 tahun, ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi. Kemudian dia pergi ke Rey dan Hamadan, menulis dan mengajar karya-karyanya jadi kegiatan utama dalam perjalanan. Kemudian dari Hamadan dia pindah ke Isfahan dan menyelesaikan tulisan-tulisannya. Karena terus melakukan perjalanan, kesehatannya pun memburuk. Kemudian beliau meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Karya Ibnu Sina yang paling terkenal diantaranya ada kitab Asy-Syifa yang membahas tentang masalah penyakit dan obat yang berkaitan dengan penyakit yang bersangkutan. Kemudian ada Al-Qanun fit Tibb yang berisi tentang berbagai macam cara penyembuhan dan obat-obatan. Kemudian ada Al-Maqis berkaitan dengan bidang astronomi dan Mausu'ah Asy-Syifa tentang masalah penciptaan. Berikut adalah karya-karya lain dari Ibnu Sina. Penemuan Ibnu Sina dalam bidang fisika. Selain dalam bidang kedokteran, beliau juga dianggap sebagai polimath yang juga merevolusi pemahaman global mengenai ilmu-ilmu metafisika, filsafat, astronomi, dan fisika. Banyak konsep fisika modern yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penemuan Ibnu Sina, termasuk kinematika, dimensi, vektor, dinamika, hukum gerak Newton, gerak melingkar, gravitasi, usaha energi, momentum linier, dan gerak rotasi. Yang pertama ada konsep mekanika. Teorinya mirip dengan hukum pertama Newton tentang gerak yang menyatakan bahwa suatu benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya dari luar. Ibnu Sina berteori bahwa suatu benda hanya akan bergerak jika ada gaya yang diterapkan pada benda tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep kelembaman yang akan selalu ada pada suatu benda kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut untuk menambah atau mengurangi geraknya. Selain itu, Ibnu Sina menyatakan bahwa dalam lingkungan tanpa hambatan udara atau gesekan, suatu benda yang bergerak akan selalu tetap bergerak karena kelembamannya. Pemahaman modern tentang momentum juga diakui oleh penemuan-penemuan Ibnu Sina. Dia mendalilkan bahwa kelembaman pada suatu benda adalah relatif terhadap kecepatan dan beratnya. Ini memberikan jalan kepada hukum kedua Newton tentang gerak yang menyatakan gaya total pada suatu benda sama dengan massa benda dikalikan percepatan benda. Pengamatan lain adalah gagasan bahwa gerak dalam suatu benda seperti gerak atom dan molekul merupakan suatu bentuk energi panas yang menghasilkan panas. Konsep ini sangat relevan dengan hukum termodinamika, entalpi, entropi, dan reaksi kimia. Selain itu, Ibnu Sina adalah pelopor dalam menggunakan termometer udara untuk eksperimennya. Kemudian mengenai kecepatan cahaya.
Beliau menyatakan bahwa kecepatan cahaya tidak terbatas dan dengan demikian dapat memiliki nilai yang dapat diukur. Dia menyatakan ini dengan bukti bahwa cahaya dipancarkan dalam bentuk partikel yang bergerak melalui ruang angkasa. Oleh karena itu, seperti halnya benda-benda lain yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang, cahaya harus memiliki kecepatan yang terbatas. Yang menginspirasi ada dalam Quran Surah An-Nur ayat 35 mengenai Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Kemudian ada Empedokles yang menyatakan bahwa cahaya mengalir dari mata dan menyentuhnya. Kemudian ada Aristoteles yang menyatakan penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Kemudian ada Lucretius, seorang Romawi. Dia menulis bahwa cahaya dan panas matahari terdiri dari atom-atom kecil yang ketika terdorong segera berpindah ke seberang ruang antar udara dalam arah yang diberikan oleh dorongan. Kemudian ada dari India kuno yang pada abad ke-7 mengembangkan filosofi tentang cahaya sebagai entitas yang setara dengan energi. Kemudian ada Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan karena ada daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Yang terinspirasi Al-Haytham. Menurut Al-Haytham, sinar cahaya keluar dari garis lurus di setiap titik dari permukaan yang bercahaya. Ia juga menyatakan bahwa mata dapat melihat suatu benda karena benda tersebut mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata. Al-Hasan. Al-Hasan adalah seorang ilmuwan Mesir yang mengemukakan bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan. Teori gelombang Christian Huygens. Menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang. Perbedaan cahaya dengan bunyi hanya terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Karena cahaya sebagai gelombang, maka harus ada medium atau zat perantara agar dapat merambat dalam ruang hampa. Galileo Galilei menyatakan bahwa hukum-hukum gerak Newton tidak berubah bentuk atau invarian. Suatu gerak relatif berarti suatu gerak yang tergantung pada suatu acuan tertentu. Sir Isaac Newton menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi, artinya jika kita memiliki dua kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun yang diam. Albert Einstein mengembangkan teori relativitas khusus dan umum, yang kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton. Teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Maxwell membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik ialah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnet. Maxwell mendapati bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Ia juga membuka pemahaman tentang gerak gas dengan menunjukkan bahwa laju molekul-molekul di dalam gas bergantung kepada suhunya masing-masing. Teori kuantum Max Planck. Planck mengamati sifat-sifat termodinamika radiasi benda-benda hitam sehingga ia berkesimpulan bahwa energi cahaya terkumpul dalam paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Yang mana paket-paket energi atau partikel penyusun cahaya yang dimaksud berbeda dengan partikel yang dikemukakan oleh Newton, karena foton tidak bermassa sedangkan partikel pada teori Newton memiliki massa. Stephen Hawking yang mengemukakan teori ledakan lubang hitam. Lubang hitam itu unik karena massa dan gravitasinya yang besar mengharuskan mereka diatur oleh hukum relativitas. Ukurannya yang kecil mengharuskan hukum mekanika kuantum berlaku untuk mereka juga. Elon Musk dan SpaceX. Starship adalah kombinasi roket dan pesawat ruang angkasa yang dapat mengangkut lebih dari 100 orang sekaligus ke planet Mars. Sistem ini dirancang untuk dapat digunakan kembali sepenuhnya, yang berarti bagian-bagian utamanya tidak dibuang di laut atau dibiarkan terbakar seperti yang terjadi pada beberapa sistem peluncuran lainnya, namun dikembalikan dari luar angkasa. Mereka kemudian dapat dipugar dan diterbangkan lagi sehingga lebih hemat daya. Matahari buatan Cina yang dibuat dari reaktor fusi nuklir. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa reaktor fusi nuklir tersebut menggunakan medan magnet yang kuat untuk memadukan plasma panas yang dapat mencapai suhu lebih dari 150 juta derajat Celcius. Reaktor yang disebut HL2M tokamak itu merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi terbesar dan tercanggih di Cina. Perangkat tersebut diharapkan berpotensi membuka sumber energi bersih yang kuat. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.